Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Haji Hilda ini si Pak Emanggi dan juga teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang etika berpolitik dalam pengambilan kebijakan. Politik dalam Islam bukan hanya berbicara soal kekuasaan atau jabatan, tetapi tentang bagaimana seorang pemimpin mengatur dan juga membuat keputusan dengan nilai moral yang kuat. Dalam Islam, setiap pemimpin adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawabannya baik di dunia ataupun akhirat. Di sini ada penjelasan beberapa poin, yaitu ada konsep politik dalam Islam. Politik dalam Islam memiliki makna yang sangat luas. Islam memandang politik sebagai upaya mengelola urusan umat untuk mencapai kemaslahatan. Nabi Muhammad SAW juga mempraktikkan politik itu ketika memimpin masyarakat di Madinah. Artinya, politik itu bukan hanya bagian dari ibadah jika dijalankan dengan cara yang benar. Pemimpin digambarkan sebagai ro'in, yaitu pengembala yang bertugas mengamankan, menuntun dan juga mengayomi rakyatnya. Jadi, hakikatnya politik dalam Islam adalah tanggung jawab moral, bukan sekadar perebutan kekuasaan. Dasar etika politik dalam Al-Quran dan Hadis. Etika berpolitik dalam Islam memiliki dasar yang sangat kuat. Yang pertama dalam Quran surat An-Nisa ada ayat 58, yang dimana memerintahkan kita untuk menunaikan amanah atau memerintahkan seorang pemimpin untuk menunaikan amanah dan juga berlaku adil. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 menegaskan bahwa keadilan wajib ditegakkan meskipun terhadap orang yang sangat kita benci. Dalam Quran Asy-Syu'ara ayat 38 menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Hadis Nabi juga menguatkan setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ini menunjukkan bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap setiap kebijakan yang dia buat. Kemudian di sini ada beberapa prinsip etika berpolitik. Prinsip-prinsip dalam berpolitik dalam Islam. Yang pertama ada amanah. Pemimpin harus menjaga kepercayaan rakyat dan juga menggunakan kekuasaan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi ataupun kelompok. Yang kedua ada keadilan atau adil. Kebijakan tidak boleh berat sebelah, tidak boleh diskriminatif dan juga tidak boleh menjalimi siapapun. Artinya harus seimbang. Kemudian kejujuran. Pemimpin dilarang memanipulasi data, menyebarkan informasi palsu, kemudian membuat janji-janji politik yang tidak dapat dipenuhi. Jadi janji-janji politik itu yang manis di awal namun tidak dilaksanakan ketika dia sudah menjabat sebagai pemimpin. Kemudian transparansi. Sebuah proses pembuatan kebijakan harus jelas dan juga dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana misalnya transparansi anggaran dan juga data. Kemudian selanjutnya ada musyawarah. Pengambilan keputusan harus melibatkan pihak terkait baik melalui dialog publik, forum masyarakat ataupun dewan musyawarah. Kemudian yang terakhir, prinsip terakhir ada maslahah. Semua kebijakan harus membawa manfaat besar bagi masyarakat dan meminimalkan mudarat atau keburukannya. Kemudian selanjutnya ada etika dalam pengambilan kebijakan. Pengambilan kebijakan dalam perspektif Islam tidak boleh sembarangan. Ada beberapa etika yang perlu dijaga. Pertama, berbasis ilmu dan juga data yang sangat benar. Keputusan harus berdasarkan bukti, bukan emosi atau kepentingan politik. Mencegah kerusakan atau mafsadat. Jika sebuah kebijakan berpotensi merugikan masyarakat, harus ditinjau ulang atau diperbaiki atau dikaji ulang. Misalnya ada yang ketiga, mendahulukan kepentingan umum. Aturan atau keputusan tidak boleh dibuat untuk keuntungan pihak tertentu, tetapi harus berdasarkan rakyat. Kemudian yang selanjutnya ada responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemimpin harus peka terhadap suara rakyat dan juga kondisi rakyat. Artinya pemimpin harus turun ke lapangan, bukan hanya sekedar omong-omong atau membuat kebijakan yang tidak diketahui oleh masyarakat.
Yang terakhir, pertimbangan moral dan juga spiritual. Setiap unsur kebijakan harus sesuai dengan nilai dan juga nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keadilan, dan juga keberpihakan terhadap kelompok yang lemah. Kemudian yang terakhir ada penutup. Sebagai kesimpulan, etika berpolitik dalam Islam mengajarkan kita bahwa kekuasaan adalah amanah. Setiap pemimpin wajib bertindak jujur, adil, dan juga mengutamakan kemaslahatan atau kepentingan bersama. Pengambilan kebijakan tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada manusia tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mampu menerapkan nilai-nilai etika ini dalam kehidupan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.